Kalian harus tahu ya Beb, jadi kalau misalnya kita foto tanpa izin di tempat Kapolres itu, kita juga bisa kena pasal. Nanti kalau misalnya di persidangan, karena itu kan sidang terbuka, boleh sah-sah aja gitu. Ya, nanti pengumumannya mungkin akan di tanggal 28, 29. Bukan begitu kayak USA? Enggak, dia nggak datang dengan sendirinya. Jadi pemanggilan pertama itu dia nggak kooperatif. Pemanggilan kedua itu dia sangat pemanggilan pertama itu dia sangat songong kan, membuat aparatur negara itu enak banget sama dia. Kayak nantang-nantangin, kenapa sih dia nggak datang dengan kooperatif gitu ya kalau dipanggil. Dia nantangin, mana ada aparatur yang bisa nangkap saya, mana bisa orang-orang yang bisa memasukkan saya ke dalam penjerong. Nah sekarang udah dimasukin, para netizen nyerang-nyerang gue. Gimana sih lo? Makanya hidup ini jangan jumawah. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu arogan gitu. Dia datang itu pakai Alphard loh kononnya. Alphard, oh my god. Alphard dengan beberapa backingannya, 8 orang kayaknya pengeceresnya. Ditolak sama pengeceresnya, dia ditahan. Karena semua saksi dan barang bukti itu udah lengkap, makanya dia bisa untuk ditahan. Dan tuntutan pidana dia itu di atas 5 tahun ke atas, makanya dia bisa ditahan. Oh, Polres Jakarta Selatan. Oke, baik. I'm sorry kalau salah. Lebaran di penjerong, bagus para netizen, anak-anak online, daripada nyuruh-nyuruh Eke diam ini dan itu, nyumpahin Eke, bagus lu jengukin, kasih ketupat lebaran. Oke? Atau buat kayak ini deh, pada pengen foto bareng kan, ya udah foto bareng di sana gitu loh, ketemu fans gitu. Hukumannya 10 sampai 8 tahun. 8 sampai 10. Kalian inget dong, flashback ke belakang. Apa yang dilakukannya sama gue pada saat gue kebakaran di Bali, gue lagi di dalam klub itu hampir mau mati, ya, gimana dia lompat-lompat segala macam. Jadi jangan salahin gue. Jangan salahin gue. Kalau yang nggak tahu kasusnya apa, nggak usah. Kalau gue sih, gue diminta tolong sama teman gue, NM. Nah, ya gue harus nolongin dia dong, karena gue ada di tempat sidang, dia ada tempat kejadian, mendengar dan melihat. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangi. Jadi paham kan? Kasusnya ini dia mengatakan dalangnya siapa di persidangan, dan dia sudah mengaku itu di di penyidikan dia. Nah udah, jadi kalian paham gitu. Nah aku mendengar melihat karena aku ada di persidangan itu. Yang nggak paham, ini bukan kasus dari penonjokan ya, ini terpisah kasusnya. Kasus penonjokan itu pemukulnya sudah disidangkan, sudah dibebaskan, dan masalahnya itu sudah case close. Ini adalah kasus yang dibuka kembali karena nama seseorang dirugikan dan difitnah. Ya mungkin sumpah palsu dia kali. Di persidangan kan nggak boleh kan mengatakan siapapun, kalau nggak terbukti namanya juga sumpah palsu, keterangan palsu. Kan dia udah disumpah, berarti urusannya sama negara gitu. Nggak tahu kok soal gitu. Ini ya dia tahu nih. Jadi udah terpisah ya kasusnya. Ini bukan kasus pemukulan lagi. Bukan karena ada rasa benci apa gimana kita diminta tolongin, ya udah kita tolong. Toh kita mendengar, melihat dan menyaksikan. Kak mundurin dong, jangan mundurin, kelihatan tetang Eke. Wah, nanti laki Eke marah. Apa itu yang asisten itu pansos, itu dari dulu memang pansos banget hidupnya, jadi gak usah peduliin itu siapa sih, gue nggak ngerti itu asistennya itu. Mana ada dia lagi di hotel sekitar 5 tahunan maybe.
Oh, yang lagi pengen kamu ketemu sama aku lagi ngidam boleh. Besok aku ada di GI. Ya, besok aku ada di GI. Nggak jadi berita sama sekali di media. Kalian paham, dia itu bukan artis, jadi dia itu bukan orang penting di negara ini, nggak, jadi nggak perlu ada pemberitaan dari media, paham nggak? Kalau misalnya diekspos di media, tentunya nanti akan kesenangan dirinya makin terkenal, itu yang dia mau. Kita nggak mau itu, jadi kita nggak perlu panggil media. Sama pengen ketemu Matalia, ya Allah. Besok aku ada di GI. Kan mau tidur, jadi kalau kita perempuan itu kalau mau tidur malam itu lepas BH-nya supaya payudara kita itu lebih lega bernapas. Aku nggak artis juga, nggak usah pakai jumpa fans ya. Kalau misalnya lagi ketemu aja, sapa aja, aku akan sapa balik kok. Nanti bisa makan bareng gitu. Ya, jadi harus jelas kalian supaya jangan gak kemana-mana. Ini kasusnya beda dengan pemukulan. Ini kasusnya adalah pencemaran baik dan juga fitnah. Tidak ada sangkut pautnya dengan pemukulan. Pemukulan itu udah case close. Udah case close. Udah dipenjara orang yang sekitar 8 bulan, udah dibebaskan, dan sudah menghidup udara segar. Jadi beda ya. Nah, pada saat persidangan pemukulan itu, si kakek ini mengucapkan siapa dalangnya di depan hakim dengan jelas. Makanya itu yang sekarang dipermasalahkan. Aku saksinya, aku mendengar, melihat, dan ada di tempat. Makanya aku bisa jadi saksi. Tidak mengurangi, tidak melebihi apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat dan apa yang aku saksikan. Pemukulan udah kelar. Iya, kalau mau cari kebenaran apapun itu kan banyak di YouTube. Sekarang kan teknologi udah canggih. Simple banget sih. Jadi ayo netizen gak usah yang kayak selalu punya opini yang negatif mulu gitu. Bolehlah sedikit teredukasi dan juga cerdas sedikit gitu loh. Tinggal cari di Google, cari di YouTube gitu. Kucing gimana dos? I don't know. Gak ngerti Eke. Ya mungkin dia lagi ngucing kali ya. Iya, menyebut nama dengan jelas, Beb. Dan dia sudah di waktu dia dia apa sih? Apa ya, udah di otak aku ya. Waktu dia di apa ya? Dia apa ya? Dia mengaku itu, dia menyebutkan karena dia mendengar. Dia diberitahu, walaupun dia diberitahu, tapi kan kami menyebutkan di persidangan gitu loh. Itu intinya. Biar kalian paham, ini beda dengan, jadi kalian jangan salah paham, kok dia yang dipukul, yang di ini. No, itu masalah pemukulan itu udah kelar. Orang yang memukul udah dihukum 8 bulan, udah dilepaskan gitu. Ini adalah dia menyebutkan nama seseorang di situ. Kan dia disumpah tuh pada saat pertama kali akan mengatakan kejujuran dengan atas apa yang dia berikan kesaksian. Iya, di BAP. Nah, dia di BAP dia mengatakan itu karena dia mendengar dari seseorang. Tidak boleh mendengar dari seseorang, tapi lu yang menyebarkan, lu yang mengatakan di persidangan, lu yang menyatakan di depan hakim. Itu salahnya lo. Dalang yang mukul mana kayak tehe gitu loh. Kayak nggak mengikutin jelas siapa dalangnya. Nah, paham kan gitu. Jadi jangan bilang dulu lu berteman kenapa lu bersaksi soal pemukulan. Gak ada aku bersaksi soal pemukulan. Aku bersaksi di kasus yang beda. Ini aku bilang karma buat dia. Kan dia bilang selalu bawa ayam jantan. Ternyata dia bukan bawa ayam jantan, dia cuma bawa telurnya. Bawa telur ayam betina. Melempem, masuk dalam langsung nangis-nangis. Semua aku bawain, kalau misalnya boleh bawa basreng, bawa indomie, bawa kipas, nanti aku bawain. Pasti banyak lah, aduh di dunia zaman apa nih? Zaman jet ya, apa sih? Apa sih? Kalau kata di dunia zaman sekarang itu yang namanya teman lagi dalam masalah itu semua lari, say. Semua nggak mau kenal. Hantu pun takut untuk berkenalan. Setan pun pada lari, Beb. Nah. Ya,
Makanya dia itu langsung bisa ditahan 7 tahun. Jadi sebenarnya kalau dia mau buka-buka kasus lama, artinya dia akan membawa anaknya juga masuk ke dalam gitu. Itu nantilah itu. Jadi nggak usah yang kalian salah-salahkan aku. Ini bukan diriku yang masukkan dia penjara ya. Ini yang menuntut dia itu NM. Aku yang sebagai saksi. Kalau dibilang takut dia balas dendam, ngapain gue takut? Dia kan manusia, gue juga manusia. Gue dikasih Tuhan punya akal dan pikiran. Masa gue nggak mau melawan dia gitu loh. Tuh banyak juga para orang tua netizen yang dikata-katain, banyak juga yang diludah-ludahin. Kalian masih ngebela orang kayak gitu, masih menjadikan orang seperti itu jadi panutan. What do you expect gitu loh? Oh my godness. Mau sampai kapan lu orang pada nggak smart gitu, nggak teredukasi, kayak gitu aja dipuja-puja, dihore-hore. Berarti kan sama juga orang yang mensupport orang menjadi jahat itu sama juga menjadi penjahat. Salah satunya ya sebagian anak-anak online itu penjahat karena dia mensupport orang yang melakukan kejahatan tanpa dia sadari, dia juga dapat dosanya. Happy Easter buat yang merayakan. Kalau aku Muslim. Ada dong, makanya si Mekina Musang itu nggak berani pulang. Itu aku juga bisa bersaksi, karena duitku dipakai 8 juta untuk biaya operasional di Bandung. Jadi kalian bilang aku masih babu, dia masih percaya. Sekarang gini ya, banyak influencer, banyak selebgram, banyak juga para artis yang bisa yang kalian menjadi panutan. Bagaimana dia menginfluence kalian di bagian positifnya. Jangan kalau misalnya kalian mengidolakan orang tapi dia banyak menebarkan negatif bagian negatifnya, nggak usah gitu loh. Itu akan merusak mental kalian, cara pikir kalian, dan juga ya kehidupan kalian sehari-hari jadi kayak fokus menjadi pembenci, pemarah gitu loh. Ngerti nggak sih? Oh itu kardusnya mah gampang dibeli. Di sini mah murah, itu dibeli itu mah Pelsong. Hermitanya itu Pelsong, 2 asli, 8 banyak semuanya Pelsong. Kalau misalnya itu Eslong, di zaman now itu yang paling yang paling gampang mendapatkan duit itu ya invest tas tadi. Kalau misalnya itu Eslong semua, banyak sosialisasi di Indonesia ini, apalagi lagi BU bisa menerima itu. Tapi kenapa nggak dijual? Kenapa harus mobilnya yang masih over credit? Ya kan? Jadi harus paham aja. Di sini dilihat dia ke orang baik atau tidak. Gak ada kan yang jengukin para geng sosialitanya, para temannya, malah di unfollowin semuanya. Tuh, tinggal 8 orang lagi. Nah, bagi kalian yang ikut arisannya, ya siap-siap lah ngana. Adopsi aja kucingnya. Sebenarnya Ata itu baik, tapi mau gimana lagi? Dia sudah menjadi terbentuk karakter si kakek ya. Mau nggak mau dia udah ikut rulesnya kakek gitu. Ya mau gimana lagi? Koko itu nggak bantu. Koko itu juga udah ngan-follow dia semuanya. Udah dibilang kalau apapun yang ada di dunia ini kan hanya sementara. Toh dia itu terlalu kayak menjadi orang terkaya yang tidak tertandingi. Even pun itu misalnya mau jadi konten lo, tapi kan kadang-kadang orang enak, ngerti gak sih? Gak apa-apa, itu kan bukan nama aslinya. Aku kan membilangkan itu dia baik gitu loh. Jadi dia mau sama si aku apa? Kecuali aku nyebut nama asli lengkapnya, terus aku kayak ngata-ngatain dia yang jelek, aku salah. Kalau dibilangnya, ya saya bilang dia baik. Apa yang salah dalam konten saya? Apa yang salah dengan live saya gitu? Udah aku bilang, apa dia lebih mau aku sebut dia kucing gitu? Jadi kalau masalahnya live itu, kecuali kita sebut misalnya Talia Oki ini lengkap gitu, baru aku bisa perkarakan dia. Terus dilihat dulu itu kontennya itu berbentuk kebencian